Kurang afdol rasanya jika tak berbuka dengan kurma dan aneka takjil khas Ramadan lainnya. Menurut penelitian, rasa manis dari kurma dengan cepat mengembalikan energi tubuh setelah seharian berpuasa. Karenanya tak heran sepanjang Ramadan kudapan ini laris manis Tanjung Kimpul diburu pembeli. Beruntung sekali nih anak Jakarta karena kita tak perlu jauh-jauh ke negeri Arab untuk bisa menikmati berbagai jenis kurma dan takjil enak. Cukup melipir saja ke Condet, Jakarta Timur, maka nuansa Timur Tengah pun langsung terasa. Deretan toko parfum, kurma, perlengkapan sholat, hingga oleh-oleh ibadah haji dan umroh lengkap di sini. Tinggal pilih saja mana yang cocok, kualitas oke, dan harganya masih bisa dinego. Anak Jakarta akan dilayani oleh pedagang berwajah blasteran Arab Betawi di sini. Tapi nuansa Timur Tengah ini bukan semata aji mumpung karena bulan Ramadan loh anak Jakarta. Karena di baliknya ada sejarah panjang yang membuat warga keturunan Arab bermigrasi ke Condet. Penasaran bagaimana kisahnya? Ayo kita kembali ke abad 18. Dalam esai Alwi Sahab berjudul Kisah Cinta di balik terbentuknya wilayah Condet, jurnalis dan pegiat sejarah Betawi menyebutkan Direktur Jenderal VOC Abraham van Riebeeck menuliskan pengalamannya menyusuri Sungai Condet dalam catatan perjalanannya pada 24 September 1709. Dari segi historis, nama Condet berasal dari nama sebuah anak sungai Ciliwung yaitu Ciondet. Beberapa literatur menyebutkan ada kemungkinan nama Condet berasal dari bahasa Min Selatan, Tiongti, yang bermakna tanah tengah atau kampung tengah. Sementara Ondet atau Onde adalah nama pohon antidesma diandrum semacam buah buni yang bisa dimakan. Pada 8 Juni 1753, ada keputusan tentang penjualan tanah seluas 816 hektare kepada Frederick Willem Fraser. Setelah itu, Condet menjadi bagian dari tanah partikeler Tanjung Us. Sementara rujukan lain menyebutkan, Condet kala itu pernah memiliki pahlawan lokal bernama Entong Gendut yang membela rakyat dan berani menghadapi kolonial Belanda. Banyak sekali catatan sejarah dan folklore tentang Condet anak Jakarta, namun belum semuanya tuntas dikaji sebagai penelitian atau hanya berhenti sampai cerita rakyat saja. Nah, untuk menjawab tentang keturunan Arab di Condet, kita bisa merujuk penelitian Rahmat Hidayat berjudul Perkembangan Perkampungan Budaya Betawi dari Condet ke Serengseng Sawah. Menurutnya, orang keturunan Arab yang mendiami Condet berasal dari Pekojan, Jakarta Barat. Ya, sebelumnya kita sudah pernah membahasnya anak Jakarta, bagaimana Pekojan menjadi kampung Arab yang memiliki banyak masjid bersejarah peninggalan orang Mur dan Arab. Seiring dengan padatnya penduduk di Pekojan, keturunan Arab pun mulai mencari pemukiman yang relatif lebih sepi. Jarak Pekojan dan Condet yang hanya merentang 27 km dengan daya tempuh mobil ini menjadi tempat ideal. Namun sayangnya di berbagai literatur tidak tercatat secara pasti pada tahun berapa migrasi orang Arab dimulai ke kawasan Condet. Hanya asumsi warga setempat yang menyebutkan sekitar tahun 1990-an, fenomena migrasi warga keturunan Arab semakin pesat di Condet. Untuk penghidupan, mereka berjualan aneka produk khas Timur Tengah. Karena sudah turun-temurun tinggal di kawasan ini, banyak pula warga yang sudah mengakui Condet sebagai kampung halamannya tak sekedar tempat perantau semata. Ada tempat menarik yang mungkin bisa menjadi titik terang dari pertanyaan kapan migrasi keturunan Arab di Condet. Ya, ada sebuah masjid bernama Al-Hawi yang berdiri sejak 1926, sekaligus masjid tertua di Condet. Di area sekitar masjid juga terdapat makam 10 Habib dan 11 keturunannya yang berasal dari Timur Tengah. Untuk berziarah, para pengunjung tak hanya datang dari warga Condet, tapi juga berbagai kota di luar DKI Jakarta. Jejak warga keturunan Arab di Condet yang relatif lama, tak ayal banyak menghasilkan hubungan pernikahan antara keturunan Arab dan Betawi. Salah satu contohnya adalah pemilik dodol Betawi legendaris Ibu Hajah Mamas. Menurut penuturan keturunannya, para leluhurnya berasal dari etnis Betawi dan Arab, di mana Betawi sangat menonjol di ranah kebudayaan dan Arab sebagai identitas Islam atau agama yang dianut.
Keduanya tak berasimilasi, melainkan berakulturasi. Jadi, budaya Betawi tetap dipertahankan tanpa menghilangkan jejak keturunan Arabnya. Meski demikian, Condet bukan kampung Arab ya, anak Jakarta. Dengan rekam sejarah sepanjang tersebut, tak heran mantan Gubernur Ali Sadikin sempat ingin menjadikan Condet sebagai kawasan cagar budaya masyarakat Betawi. Namun sayang, seiring dengan masifnya pendatang dan orang Betawi yang menjual lahan, mereka pun perlahan tergantikan dan niat tersebut dibatalkan. Pendatang dan warga setempat yang menjual tanah ini pula yang membuat Condet yang dulu dikenal sebagai penghasil buah duku dan salak tak lagi demikian. Meski lahan yang ditanami duku tak ada lagi, tapi beruntung sekali anak Jakarta, ternyata masih ada sedikit lahan yang dikhususkan pemerintah untuk menanam buah salak Condet. Buah yang menjadi maskot Jakarta itu bernama cagar buah Condet. Anak Jakarta, di atas lahan seluas 3,7 hektare, kita bisa menikmati teduhnya suasana kebun sambil mencicipi salak Condet yang manis dan bertekstur renyah. Tempat ini sekaligus menjadi oase terakhir bagi Condet untuk mempertahankan eksistensi buah salak Condet sekaligus ikon Jakarta tersebut. Wah, siapa sangka ternyata membahas Condet penuh dengan berbagai fakta menarik dari sejarah, akulturasi budaya, sampai varietas buah. Meski gagal menjadi cagar budaya masyarakat Betawi, tapi Condet adalah salah satu lokasi wajib dikunjungi untuk mengetahui sejarah Jakarta lebih dalam. Akulturasi Arab Betawi di Condet mengajarkan kita untuk terbuka menerima pengaruh budaya luar tanpa kehilangan identitas budaya kita sendiri. Salut!